Mari kita bahas fungsi nget, nn, nlast, nnext, dan ndel. Nget berfungsi mendapatkan list asosiasi berisi data definisi objek atau entity ya. Sintak panduannya atau penulisannya nama fungsi, kemudian argumen pertamanya adalah entity name ya. Kemudian argumen keduanya ini applist adalah nama application. Ini untuk data extended ya. Kemudian nn berfungsi mengembalikan entity name berdasar entity handle ya. Entity handle ini berupa string ya atau teks untuk merujuk objek, dan ini sifatnya permanen ya. Jadi selama objeknya ini nggak dihapus, ini permanen maksudnya kalau filenya ditutup, kita buka lagi, maka handle ini akan tetap ya. Kemudian sintak panduannya nama fungsi ya, kemudian handle-nya ya, ini stringnya. Kemudian nlast berfungsi mengembalikan nama objek atau entity utama terakhir pada gambar. Ini udah sering kita pakai ya. Selanjutnya nnext berfungsi mengembalikan nama objek atau entity berikutnya. Sintak panduannya nama fungsi, kemudian argumen pertama nih ya, opsional itu entity name. Jadi kalau tidak ada argumen, maka akan dimulai dari entity yang pertama kali ada di database ya. Kemudian ndel berfungsi menghapus objek atau memanggil kembali objek yang sebelumnya dihapus. Sintak panduannya atau penulisannya nama fungsi, kemudian entity name ya. Argumennya berupa entity name. Saya mulai contohnya dari fungsi nn ya, dengan argumen handle. Argumen handle ini sifatnya permanen ya. Coba kita lihat di brisketnya, kita coba. Misalnya kita buat lingkaran ya. Ini saya diameternya acak aja. Kemudian untuk lihat handle-nya kita bisa pakai perintah command prompt ya, li atau list, kita enter, kemudian kita pilih ya. Nah, ini handle-nya 82 ya. Ini yang ini aslinya string ya. Atau kalau ingin tahu bahwa ini suatu string, kita bisa pakai fungsi nget ya, yang seperti biasa nih, nget, kita pakai nlast ya. Di sini ini yang kode grupnya 5 ya. Ini kode grupnya 5. Ini adalah handle-nya ya. Untuk mengubahnya atau mendapatkan entity name-nya ya, yang ini kita bisa pakai fungsi nn ya. 82 ya. Oke ya, sama ya tadi ya, ini sama dengan pas dengan fungsi nget tadi ya. Ini ya, 3, 2, 4 sekian. Bedanya apa ya nanti antara entity name sama nn? Coba kita simpan filenya. Saya copy dulu ini ya, yang ini biar nanti untuk cek. Copy, kalau ini kita bisa inilah ya, diingat-ingat 82 ya. Kita simpan. Saya kasih nama filenya materi 17. Ya.
Oke, kita tutup. Kita buka lagi ya. Kita gunakan list aja ya, biar gampang. Tetap ya, 82. Kemudian kalau kita pakai fungsi handend, kemudian 82, argumennya ya, handle-nya 82. Sekarang entity name-nya nilainya begini ya, berubah ya. Tadinya 322 sekian, ini udah 324 sekian. Untuk handle ya, tadi fungsinya untuk menghapus objek atau mengembalikan objek yang telah dihapus ya. Kita contoh dengan ini ya, menghapus lingkaran ini, nanti kita kembalikan lagi. Kita simpan dulu ininya, entity name-nya ya. Kita set Q, saya simpan di variabel op1 ya. Oke, ini entity name-nya. Misalnya kita ingin menghapus, kita tinggal gunakan fungsi handle op1 ya. Oke, jika ingin mengembalikan lagi, kita tinggal ulangi lagi. Ini nggak saya undo ya, ini memanggil fungsi yang tadi ya, dengan argumen yang sama. Jadi di AutoCAD atau BricsCAD, jika kita menghapus suatu objek, sebenarnya nggak betul-betul dihapus ya di database sampai filenya ditutup. Jadi kita bisa kembalikan lagi dengan fungsi handle dan entity name-nya ya, argumennya berupa entity name-nya. Misalnya kita hapus lagi ya, kita kemudian bikin objek yang lain. Kita pakai rectangle misalnya ya, kemudian lingkaran, garis ya misalnya. Kita panggil fungsi yang tadi, yang handle dengan entity name yang ini, yang variabel op1, maka akan kembali lagi ya. Kemudian untuk endless udah sering kita pakai ya, dia mengembalikan entity name dari objek yang terakhir ya. Jadi misalnya endless. Oke, ini entity name-nya ya, endless ya, 70. Kita cek dengan nget ya misalnya. Nget char and cell ya, kita tadi pilih yang terakhir adalah yang garis ya. Oke, kita ingat-ingat ini ya, 3266 ini belakangnya 570 ya. Oke, nget ini, sorry, nget char and cell. Oke, kita klik. Oke, kita bandingkan dengan tadi ya, yang ini yang kita pilih dengan endless tadi ya, kemudian ini yang kita dengan nget ya, sama ya, menghasilkan entity name yang objek yang terakhir. Jadi yang meskipun kita tadi ya, lingkaran ini kita hapus, kita kembalikan lagi, secara di database dia bukan yang terakhir ya, yang terakhir tetap yang ini, garis. Kemudian annex ya. Annex berfungsi mengembalikan nama objek atau entity berikutnya ya. Jadi tadi kalau misalnya argumennya tidak ada karena opsional, itu akan mengembalikan entity yang pertama, berarti sama dengan entity yang ini ya, yang lingkaran. Kita coba annex tanpa argumen ya. Annex tanpa argumen akan menghasilkan entity name ya. Kita coba tadi yang pertama kan OB1 kita udah simpan ya. Sama ya. Ini kalau kita nggak ada argumen berarti objek yang pertama. Kemudian kalau kita ingin lihat berikutnya berarti
kita tinggal gunakan enek kemudian argumennya OB1 ya. Oke, ini mestinya ini ya, yang rectangle ini kita cek dengan encat ya, encat car and cell ya. Oke, kita pilih yang rectangle. Ya, betul ya. Ini tadi yang fungsi dari enek kemudian argumennya OB1 berarti objek setelah yang lingkaran ya. Ini mengembalikan entity name ini nilainya. Sedangkan kalau yang tadi rectangle ini ya berarti betul. Kalau kita pingin yang terakhir kita pakai NX lagi ya. Jadi misalnya ingin menghasilkan entity name yang garis, kita pakai 2 kali ya dari OB1. Atau misalnya tadi yang ini kita simpan boleh, tapi saya pingin pakai gini aja ya. Oke. Ini akan menghasilkan yang ini tadi betul ya, yang 570 ya. Kalau kita pakai lagi, karena sudah nggak ada, ini akan menghasilkan nil ya. Oke ya, karena sudah tidak ada objek berikutnya. Kemudian yang terakhir enget ya, ini berfungsi mengembalikan list asosiasi dari data definisi objek ya. Misalnya kita bikin yang tadi ya, yang lingkaran. Kita udah sering pakai, cuma belum kita bahas ya. Ini misalnya tadi kita enget pakai OB1 ya. Nah, ini saya copy aja ya, biar jelas ininya. Adalah list asosiasi data definisi objek. Saya copy, saya masukkan ke plate ya, biar ini. Oke. Ini biar gede ya. Kita cek. Ini bagi teman-teman yang ingin mempelajari ininya, silakan buka Autodesk Developer Guide ya. Ini saya tunjukkan ininya. Kalau misalnya ingin tahu kode grupnya ya. Oke. Ini banyak ya. Jadi misalnya ingin tahu nih min1 ini apa gitu ya. Kalau min1 kita udah sering pakai nih ya, udah tahu nih ada tulisannya entity name, kalau 0 circle. Tapi misalnya nih 10 ini menunjukkan apa gitu ya. Itu kita lihat di Autodesk Developer Guide ya. Oke, di sini ini alamatnya. Kemudian bisa kita cek di DXF reference ya. Kalau pengen lihat di sini, ini secara gampang yang secara urut ini ya, numerical order. Nah, kita bisa misalnya tadi min1 entity name ya, ada penjelasannya. Kemudian apalagi tadi 0 ya, 0 circle ya, itu nama objek ya kayaknya ya tadi ya. 0 ya kan. Text string indicating the entity type ya. Ini berarti jenis entity-nya ya. Ini jenis entity-nya. Kemudian lima ini ya. 5 itu 82 tadi itu ya. 5 itu handle ya. Kita cek di sini 5 itu nih 5 entity handle ya. Oke, kemudian kita bikin ini aja. Oke, kita lihat gini aja biar gampang ya, biar cepat. Oke, kita misalnya tadi 330. Ini di sini apa itu ya? 330. Di sini ya. Soft
pointer handle ya. Kemudian 100, kita lihat di sini subclass data marker ya. Kemudian 67 model atau paper space ya. 67 kalau 0 berarti 67 benar ya, model ya. Kalau misalnya 410 ini string ya. Kemudian 8 nama layar ya. Kemudian seterusnya ya. Yang sering kita pakai ya nih 10, 40 gitu ya. Tapi kalau ingin tahu kan tetap kita harus tahu nih misalnya di mana koordinatnya atau ininya, radiusnya ya. Kalau sudah sering pakai nanti otomatis akan tahu ya ininya ya 40. Atau misalnya kita langsung ke objeknya biar gampang ya. Misalnya kita ke entity section ini, kita cari ini lingkaran ya, circle. Nah ini lebih ini ya, lebih sedikit ya ininya ya. Tapi kan beberapa kode grup ini tidak muncul di sini. Kita harus reference ke yang tadi, yang generalnya ya. Misalnya tadi ini circle ya, kita punya 40, ini radius ya, khusus radius. Kemudian 210 extrusion direction. Kemudian di sini nggak ada ya, karena nggak dimasukin. Kemudian 10 center point, berarti ini 10 adalah titik pusatnya ya. Oke, semoga membantu. Terima kasih.